Intercultural Communication Interview. Perkenalkan, nama saya Fajrina Dia Salsabila, biasa dipanggilnya Arin. Sekarang saya sedang bersekolah di Yordania, menjadi mahasiswa di Yordania, Fakultas Syariah dan Prodi Fikih wa Usul. Sekarang sudah semester 6, ya semester 6. Ya insya Allah sebentar lagi lulus lah. Jadi udah 3 tahunan di sini. Kebiasaan yang ada di Yordan ini sebenarnya banyak kebiasaan-kebiasaan yang aku sendiri nggak temukan di Indonesia tepatnya. Kebanyakan sih kalau kebiasaan dari dari kehidupan sih ya. Mereka ramah gitu. Kebiasaan mereka itu ini menjamu tamu. Kalau di Arabnya itu ikramu duyuf ya. Karena di sini tuh kalau tamu itu dimuliakan banget lah gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan bertamu ke orang, apalagi kita sebagai orang asing gitu ya, bertamu ke mereka, mereka akan sangat welcome banget sama kita dan disediakan semua hidangan dan itu harus semua kita coba gitu. Jadi ada di sini satu kopi, mereka tuh khas banget ya, suka ngasih kopi gitu kalau ya di mana-mana deh gitu. Kalau kita jalan, kalau kita bertamu kayak gitu, kadang mereka suka kasih kopi. Kopinya ya bener-bener kopi pahit banget ya gitu ya. Jadi emang ya gitulah tradisi di sini gitu ya. Dan itu harus sekali teguk abis gitu loh. Dan ya kalau awal-awal sih nggak ini ya, maksudnya kurang cocok sama lidah gitu. Cuman kalau misalnya kita bertamu gitu, terus kita minum kopi gitu ya, terus kopinya habis, kita taruh gelas kita di depan kita, dia otomatis akan ngisi lagi. Jadi itu kayak mengisyaratkan kita minta lagi gitu loh, gitu Pak. Nah, jadi kalau misalkan kita udah gak mau lagi tuh harus ditutup lah tempat kita karena mereka akan terus ngefill apapun yang kita udah habisin gitu. Itu kalau dari segi bertamu ya. Jadi mereka tuh senang banget lah menjamu tamu gitu. Biasanya kalau di sini kan karena di sini negara Islam ya. Jadi lebih dominan ke Islam gitu. Mereka itu ya mengutamakan sholat tepat waktu. Jadi yang kerennya di sini tuh ketika misalkan sudah datang waktu azan ya, semua pedagang-pedagang, terus semua yang berjalanan atau semua yang beraktivitas itu tiba-tiba berhenti serentak gitu. Jadi langsung semua ke masjid terdekat atau misalkan kalau dia lagi di tengah perjalanan dia ke pinggir lalu dia sholat di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan sholatnya gitu. Orang-orang yang di pasar pun tadinya rame-rame waktu udah azan semuanya hening ninggalin dagangannya gitu udah kosong dan paling ditulis sama dia kayak dikasih tulisan ana fi sholah gitu, saya lagi sholat kayak gitu-gitu. Cuman mereka kayak begitu nggak takutnya ninggalin dagangan mereka, kita kan mikirnya itu nggak takut dicuri apa. Di sini tuh sholat di mana aja ya, yang penting ya keluar di masjidun lah ya. Pokoknya bener-bener kalau yang kerennya tuh azan, terus tiba kita lagi lagi di suatu tempat gitu, mereka bener-bener langsung itu, sholat aja gitu, walaupun depannya apa, kayak gitu. Beberapa perbedaan komunikasi yang ya antara orang Indo dengan orang sini, kalau yang aku rasain sih, kayak contoh kecilnya sih dari ini ya, nada bicara mereka itu lebih tinggi daripada orang Indonesia, daripada kita gitu ya. Karena mereka ya, teriak-teriak gitu. Kita kira marah gitu kan ya, kita kira marah, dan kita kira kayak mikirnya, "Ih nggak bisa apa pelan-pelan," kayak gitu. Tapi emang, kebiasaan di sini begitu, siapapun itu gitu ya. Cuman kadang kalau yang perempuan mungkin ya nggak terlalu lah gitu ya. Karena kayak gitu laki-laki sama bapak-bapak sih gitu, suka teriak-teriak di jalan, kalau manggil orang kayak gitu ya. Ya pokoknya ini deh, nada nada bicara mereka tinggi gitu. Mereka juga kayak suka banget dikit-dikit muji gitu. Kalau di kita kan, dibilang ada maunya lah, apa kayak gitu. Tapi di sini memang, biasa banget muji gitu. Kalau kita ngomong dikit, ya udah mereka tuh muji, kayak, "Ih kamu pinter banget ya, kamu manis banget ya, kamu." Jadi, ya apapun itu dikit-dikit mereka muji lah gitu. Gitu sih paling ya kebiasaan berkomunikasi. Culture shock yang aku rasain pertama kali di sini sih, mereka rada rasis ya, rada rasis kepada orang yang non Arab sih ya, kalau yang, aku rasain kemarin gitu. Apalagi kemarin kan lagi musim-musimnya corona, jadi
kayak aku gini tuh, mereka tuh nggak mungkin dari kacamata mereka nggak bisa membedakan mana orang Asia ya. Orang Asia tuh ada misalkan orang Asia tuh ada Malaysia lah, ada Indonesia, Thailand, Cina, dan lain-lain, semuanya disamaratakan orang Cina gitu. Jadi enggak sih, enggak semua, cuman kadang aja aku sering ngerasain kayak dirasisin banget gitu. Ya diejek-ejek, apalah, dapat perkataan yang kurang enak dari mereka karena ya aku disangka orang Cina gitu. Gitu Oh. sih. Waktu musim-musimnya corona kayak gitu kan beberapa tempat makan itu nggak boleh kita kunjungin selain Arab kayak gitu. Jadi tapi ya itu sih asal kitanya nggak apa ya, nggak membalas perkataan mereka atau apa, insya Allah aman aja sih. Di Indo itu kan misalkan kalau ada bule-bule lah kayak gitu lah bahasanya ya, orang-orang asing tuh kadang malah lebih diiniin ya, maksudnya lebih di-welcome gitu, kayak Oh, ya iya juga. diduluin diduluin atau diapain kayak gitu. Kayak di sini tuh ya udah gitu, kita selalu diakhirin lah gitu, kita dibedain lah gitu, nggak terlalu keberatan juga sih dengan kebiasaan mereka yang seperti itu. Aku menghadapinya sih dengan lebih banyak belajar dan adaptasi gitu. Jadi kita terbiasa dengan itu semua dan bisa menerima lah kayak gitu. Dengan mempelajari budaya mereka lebih dalam juga, kebiasaan mereka, terus Iya, bahasa betul. gitu. Cara menyesuaikan diri aku dengan kehidupan di sini, ya terutama di inilah ya, kuliah dan lain-lain ya gitu ya. Kalau di dalam kuliah sih, kehidupan perkuliahan gitu ya, aku lebih ini aja, lebih sering belajar banyak gitu ya, lebih sering belajar karena kan memang dosennya tuh ngomongnya cepet gitu lah, bahasa ya Arab yang kita pahami kan belum setinggi inilah ya. Jadi kadang kaget gitu kan kalau dosennya ngomong kecepatan dan lain-lain. Ya kuncinya sih kita sering mendengar gitu. Kita sering mendengar, terus kita juga sering belajar dan berkomunikasi, bergaul dengan orang sininya gitu. Lebih mau membuka diri untuk berteman dengan orang-orang yang asli sini atau dengan orang-orang yang luar negeri lain lah, atau kita membiasakan diri untuk berbicara bahasa sini juga kayak gitu. Menghadapi yang di perkuliahan tadi juga dengan mencari teman orang sini gitu ya. Waktu awal-awal aku di sini juga kalau belum ngerti pelajaran setidaknya aku dapet teman berapalah gitu di kelas yang orang Arab yang yang kenal deket banget. Jadi kalau ada yang dosen nggak pahami Tahu. atau info atau pengumuman dan yang aku nggak paham, pasti mereka udah ngasih tahu ke kita kayak gitu. Yang aku suka dari negara ini sih, ini ya, cara kepemimpinannya gitu ya. Cara sistem negaranya itu ya keren lah gitu. Karena di sini kan sistemnya memakai sistem kerajaan ya. Iya. Jadi ya yang aku rasain di sini tuh, penduduk Jordan sendiri tuh mereka termasuk yang gampang diatur karena mereka sedikit dan nggak banyak konflik juga dalam negara. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, yang pertama ya tentukan dulu di negara apa kalian ingin tuju gitu kan, terus juga, culture-nya seperti apa gitu ya. Maksudnya, apakah dia yang secularism, ya mungkin ya kayak gitu kan, terus dengan keadaan kita yang mungkin Islami gitu ya. Ya intinya semuanya diperhatikan lah. Terus juga ya tadi perhatikan negaranya seperti apa. Mungkin gitu aja ya, Kak. Makasih banget buat Kak Fajrina udah ngeluangin waktunya buat interview tentang cross culture yang ada di sana. Mungkin segitu aja interview dari aku. Makasih banget buat waktunya. See you in the next time. Semoga kita bisa ketemu ya di Indonesia nanti. Oke. Makasih banget buat waktunya, Kak. See you. See you.